sahabat kompas.com, ketemu lagi sama saya Gilang. Dan kali ini saya ada di tempat yang spesial, yaitu di dealernya BYD alias BYD. Dan sekarang saya akan nyobain mobil barunya BYD yang baru launching tanggal 18 Januari kemarin, yaitu BYD Atto 3. Sebelumnya saya ngasih tahu bahwa saya nyobain mobil listrik baru yang hadir di Indonesia, yaitu BYD Atto 3. Dan saya udah nempuh perjalanan dari Jakarta, tepatnya dari dealer BYD Arista di Sunter ke Bandung. Dan dalam perjalanan kami pakai patwal dan kecepatan itu memang dibatasi ya. Jadi kecepatannya itu antara 65 km per jam sampai 96. Jadi nggak bisa ngebut-ngebut juga. Terus mode yang dipakai itu mode standar aja, nggak pakai eco, nggak pakai sport gitu. Dan apa yang saya rasakan pertama adalah kita bahas eksteriornya ya. Eksteriornya itu buat saya pribadi ngelihatnya itu BYD sebenarnya cari aman. Bisa dibilang konservatif atau konvensional dibanding lawan-lawan sejenisnya, misalkan MZ4 sama Omoda 5 EV. Tapi itu juga keunikan dan keunggulannya di bagian eksterior ya, karena tampilannya itu ya mobil kota biasa, tampilannya cukup keren, sleek. Dan dari bumper depan sampai ke bagian belakang, lampu belakang yang kayak garis panjang itu tampilannya menarik gitu. Dan nggak future banget gitu, nggak futuristik gitu, kayak mobil biasa aja. Tapi begitu kita masuk, baru tuh kelihatan ciri-ciri moderitas yang dilakukan oleh BYD. Contohnya kayak BYD itu bilang bahwa tampilan interiornya itu terinspirasi dari gym. Jadi ada kayak garis-garis di bagian dashboardnya itu yang kayak otot. Terus tuas persnelingnya itu mirip kayak dumbbell. Terus armrest yang di tengah itu kayak pijakan lari treadmill, segala macam. Terus uniknya itu digabungin sama dalam tanda kutip gimmick-gimmick lain gitu. Contohnya handle-nya. Dan di handle-nya itu buletannya itu sebenarnya Twitter gitu, dan kita bukanya tuh kayak gini. Terus di gitu ada yang kayak senar gitar gitu, itu juga kan sebenarnya gimmick-gimmick yang bikin orang jadi tertarik gitu. Terus kayak kursi gaming, jadi udah temanya nge-gym gitu, kursinya kursi gaming. Itu menurut saya sih perpaduan yang lumayan unik ya. Terus fitur yang lain juga banyak, semuanya bisa dilihat dari panel instrumen yang di tengah yang bisa rotate dari vertikal ke horizontal, dan lebarnya juga gede. Kita puas buat neken-nekennya gitu. Banyak pilihannya, termasuk ADAS-nya bisa kita mainin, terus suaranya, terus macem-macem detail-detailnya bisa kita atur semua dari layar di tengah. Kalau untuk posisi duduk, menurut saya cukup nyaman karena semuanya bisa diatur, bisa naik turun, maju mundur, sama reclining. Setirnya juga udah tilt and telescopic. Tapi menurut saya setirnya itu lumayan kecil ya. Jadi mirip-mirip kayak setirnya tuh sporty gitu karena kecil gitu. Terus untuk suspensi, karena pengendaliannya biasa aja, saya nilai mobil ini cukup enak gitu, cukup empuk, tapi responnya juga masih dapet. Dan untuk konsumsi daya total itu sekitar 249 km dari Jakarta ke Bandung, karena di Bandung muter-muter juga. Dan itu cuma menghabiskan baterai 52%, karena sisanya masih 48%. Dan itu seharusnya sih cukup
irit ya, atau masih sesuai dengan klaim awalnya BYD, karena yang saya pakai itu tipe yang paling atas, yang superior, yang jarak tempuhnya 480 km tuh. Nah, segitu dulu teman-teman reviewnya. Jadi ikutin terus videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kalau ada kesempatan kita pinjem lagi, kita review yang lebih dalam mengenai mobil ini. Mobil yang bisa dibilang booming ya, mobil listrik yang booming karena kehadiran BYD di Indonesia tuh bikin peta persaingan mobil listrik jadi makin lebih menarik. Nah, segitu dulu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.